Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan menelusuri lebih lanjut terkait sebuah perusahaan di Surabaya yang memotong gaji karyawannya karena menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Sebelumnya perusahaan tersebut juga diduga melakukan pelanggaran karena menahan puluhan ijazah karyawannya. Sebuah perusahaan di Surabaya, Jawa Timur bernama UD Sentosa Sil tengah menjadi sorotan karena diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Saya Wakil Wali Kota Surabaya. Hal tersebut diungkap setelah sejumlah karyawan melapor kepada Wakil Wali Kota Surabaya Armuji atau Cak Ji. Kalau kita Jumatan, kita itu dipotong. Loh, Jumatan dipotong? 15 Jumatan dipotong. Ya, kalau keluar Jumatan maksudnya. 10.000. Menanggapi dugaan pemotongan gaji karena beribadah, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengaku akan mempelajari kasus tersebut. Kendati demikian, hingga kini belum ada laporan resmi terkait dugaan pelanggaran tersebut. Gimana, Prof? Gaji karyawannya yang mau sholat Jumat itu menikahnya atau seperti apa? Ya, saya akan pelajari pendapat saya. Selain memotong gaji karyawan karena ibadah sholat Jumat, perusahaan UD Sentosa Sil milik Jan Huadiana juga diduga melakukan pelanggaran dengan menahan puluhan ijazah karyawannya. Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer bersama Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat menyidak perusahaan tersebut pada 17 April 2025 lalu. Dalam sidak ini, Wamenaker mengaku sangat kesal dengan Jan Huadiana, pemilik perusahaan yang dinilai tidak kooperatif dan selalu berkelit. Pak Wali aja yang tidak dihargai, ternyata saya juga tidak dihargai. Nah, ini pelajaran untuk industrial yang lain juga. Jangan pernah menahan dan namanya ijazah pekerja itu pelanggaran hukum. Semua nggak ngakuin. Bulat. Dengan Veronica saling tembak. Kita tanya Bu Veronica kenal nggak, udah resign, nggak taunya ternyata kita temuin ada di samping lagi kerja. Dia bilang ini cuma main doang loh. Ini kantor, ini tempat bekerja, ini gudang, bukan tempat bermain. Jadi banyak hal-hal yang janggal lah. Buntut penahanan ijazah, Wali Kota Surabaya bersama Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya menyegel UD Sentosa Sil pada 22 April lalu. Penyegelan tersebut menindaklanjuti hasil pengecekan petugas yang tidak menemukan data nomor induk berusaha atau NIB serta tanda daftar gudang atau TDG. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebelumnya, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji sempat mendatangi perusahaan Sentosa Sil di Surabaya yang diduga menahan ijazah karyawannya. Bukannya mendapatkan klarifikasi, pemilik perusahaan justru menyebut Armuji penipu dan melaporkan Armuji ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik. Kasus penahanan ijazah ini terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji di media sosial yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan Diana dengan mendatangi UD Sentosa Sil. Situasi memanas saat Diana justru mengatakan Cak Ji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Iya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluar ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Iya. Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di dulu. Selain menyebut Armuji sebagai penipu, Diana juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Ini yang dilaporkan ini pemilik atau pengguna akun. Ini akun Instagram, TikTok, YouTube. Di sini atas nama Cak Armuji atau dengan link. Ini ada beberapa link yang memang rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini ada link YouTube, ada link TikTok dan Instagram. Sekarang masih ditangani oleh Direktorat Siber Polda Jawa Timur.
Menghindari konflik terus berlanjut, Diana akhirnya mendatangi rumah dinas Wakil Wali Kota Surabaya Armuji. Dalam pertemuan tersebut, Diana meminta maaf secara langsung kepada Armuji. Menurutnya perkara ini timbul karena kesalahpahaman, sementara Armuji yang sebelumnya akan melaporkan balik mengaku tak akan melayangkan laporan balik. Dengan rendah hati itu saya ingin memohon permintaan maaf, ya, dan khususnya untuk menyelesaikan masalah yang terjadi akhir-akhir ini, yang membuat kegaduhan, ya khususnya untuk seluruh warga Surabaya dan masyarakat Indonesia. Pertama-tama sekali, saya itu ingin memohon maaf kepada Cak Armuji, ya, karena semua ini dasarnya kesalahpahaman. Saya sebagai seorang muslim, apalagi ini masih di bulan Syawal, dengan tulus mereka minta maaf, baik itu secara pribadi, saya sebagai Armuji dan kepala daerah, Wakil Wali Kota Surabaya, mereka juga minta maaf kepada warga Surabaya, masyarakat Indonesia. Dan sudah, saya juga memaafkan, karena ini memang sebagai manusia tentunya tidak luput dari suatu. Kendati sudah meminta maaf, hingga kini Diana belum mencabut laporannya di kepolisian. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pria diamankan karena mengancam akan meledakkan kantor Polres Pacitan, Jawa Timur pada Jumat siang. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 1 pistol airsoft gun. Ketegangan terjadi di Mapolres Pacitan Jumat siang. Ketegangan ini berawal saat 3 pria mendatangi Mapolres Pacitan. Awalnya mereka melakukan mediasi kasus kecelakaan lalu lintas antara truk bermuatan solar dengan minibus di wilayah Desa Tanjung Sari, Kecamatan Pacitan. Saat proses mediasi berlangsung, salah satu pihak yang mengaku sebagai pengurus bisnis solar emosi dan mengamuk dan meminta agar kasus segera diselesaikan. Bahkan pelaku yang juga mengaku sebagai residivis teroris juga mengancam akan meledakkan Mapolres Pacitan jika permintaannya tidak dipenuhi. Menanggapi ancaman serius, petugas langsung mengamankan ketiga pelaku. Saat penggeledahan ditemukan 1 pucuk pistol jenis airsoft gun yang disimpan di dalam tas salah satu pelaku. Jihandak Brimob Polda Jatim didatangkan untuk memeriksa mobil pelaku, namun tidak ditemukan adanya peledak. Dari Pacitan, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan.